ada hal-hal yang semacam rambu-rambu gitu, rambu-rambu yang bisa kemudian mengarahkan kita mau nyari modal kemana dan topik apa gitu, yang kemudian bisa kita jadikan sebagai mata kompas kita, sehingga nggak seperti berjalan di rimba yang bingung gitu ya, mau belok kanan kiri. Karena kalau kita bicara parenting hari ini, semakin kita mencari info tentang parenting, maka kita akan menemukan informasi tentang ragam parenting, tips-tips yang diberikan itu macam-macam, dan kadang bahkan kita akan menemukan kontradiksi bisa jadi antara satu dengan yang lain. Sehingga yang kemudian saya ingin sampaikan pertama, ketika kita bicara tentang parenting atau pengasuhan dan pendidikan anak, maka di dalam Islam persoalan pendidikan dan pengasuhan anak itu bukan semata-mata persoalan tips and trick, bukan persoalan yang sifatnya cabang, kita punya masalah apa, lalu kita mencari jawaban instan untuk solusi masalah tersebut. Dan ini memang polanya orang tua seperti ini, seringkali itu seperti itu. Misalkan anak saya kok nggak mau sholat, anak saya kalau dibawa ke tempat-tempat umum kok mudah tantrum, anak saya kok nggak mau makan. Lalu kemudian nyarilah kita jawaban dengan cara googling misalkan, atau kemudian nyarilah tips bagaimana mengatasi tantrum di tempat-tempat umum, tips makanan pendamping ASI yang sehat dan berkualitas, kan begitu-begitu Bu. Tips bagaimana kemudian mengajari anak ibadah. Nah, ketika kemudian kita tuh hanya sibuk mencari sesuatu yang sifatnya itu cabang, tips and tricks tadi, tetapi kemudian kita tidak pegang buhulnya atau simpul besarnya, apa yang kemudian menjadi sandarannya, maka kita akan mudah sekali bingung, dan pasti merasa nggak nyampe gitu. Kita nggak dapat apa yang kemudian kita butuhkan itu, sehingga kemudian malah memunculkan keputusasaan. Nah, maka yang pertama harus kita dudukkan itu, tadi sempat saya tunjukkan satu slide itu, pendidikan anak dalam Islam itu kaitannya dengan bagaimana kita menjalani pernikahan dan memimpin keluarga dengan visi keluarga dalam Islam. Visi keluarga dalam Islam itu kan para bapak sebagai pemimpinnya itu diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah kamu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka visi keluarga itu adalah dia harus berkumpul kembali di surganya Allah. Kalau kemudian di dalam keluarga tadi, dalam pernikahan tadi kemudian lahir anak, lahir generasi-generasi baru, gitu kan? Maka di situ visi pendidikan, visi pengasuhan, bagaimana kemudian harus menyelesaikan konflik di dalamnya, bagaimana mengajari A sampai Z dan seterusnya, itu dalam koridor harus kita sempurnakan dengan cara, dengan pengaturan yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah dan surganya Allah. Yaitu apa? Yaitu menjalankan seluruh episode hidup kita sesuai dengan tuntunan dari Allah. Karena itu bagian dari visi hidup. Yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Maka berarti harus dipahami, kalau dalam Islam parenting itu adalah bagian dari ibadah. Urusannya surga dan neraka. Sangat sepenting itu. Maka tidak boleh ngawur, tidak boleh main-main, tidak boleh asal gitu ya. Urusannya adalah berkaitan dengan surga dan neraka, kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan amanah yang harus kita sempurnakan. Prinsip yang kedua, kita paham, kita harus nyari pokoknya, kalau memang kemudian nyari pengaturan, yang itu sesuai dengan tuntunan dari Allah. Karena anak-anak tadi, kalau dalam pandangan Islam itu adalah amanah dari Allah. Karena dia itu amanah kita hanya dititipi, maka bagaimana cara kita mendidiknya, itu bukan mengikuti mau kita, tetapi mau yang menitipkan anak-anak itu kepada kita. Maka itu harus membuka tuntunan dari yang menciptakan anak-anak kita, yang menitipkan anak-anak kita. Maka prinsip yang berikutnya adalah kan, mau tidak mau harus memiliki ilmu tentang pendidikan dan pengasuhan anak itu kalau dalam sudut pandang Islam. Dari sini saja, dari dua prinsip ini saja, ibu-ibu sudah mulai bisa menggeser dan mencoret, saya bisa menempatkan tips-tips parenting yang itu tidak bersandar kepada akidah Islam, tidak bersandar kepada sakofa-sakofa Islam, sementara waktu tidak perlu kemudian kita jadikan hal yang prinsip. Kalau kita yang prinsip saja belum menguasai, jangan kemudian bicara yang sifatnya cabang, kan begitu kan ya. Carilah itu yang disandarkan kepada tuntunan Islam.
Nah, maka yang ketiga, langkah yang praktis berikutnya berarti kan harus ada alokasi waktu yang ibu-ibu memang lakukan, dan itu tidak cukup kalau hanya ibu-ibu, karena kita bicara pendidikan tadi, kita paham pelaku utama rumah dan orang tua itu maknanya adalah secara spesifik pemimpinnya adalah para bapak. Maka para bapak itu harus kemudian terlibat dalam pendidikan ini. Berarti kalau kemudian mau nyari modalnya, modal untuk bisa mengasuh dan mendidik anak-anak ini tadi, itu berarti juga para bapak harus terlibat. Nah, berarti kalau misalkan, tapi suami saya tidak memiliki kesadaran yang sama, berarti Ibu masukkan dalam list apa yang harus dilakukan adalah menyamakan persepsi tentang urgensi mendidik anak ini oleh tangan kita. Kan kita akan ditanya, kan begitu kan ya? Kita akan ditanya, apa kita sudah sempurnakan itu ataukah belum? Ada ikhtiar kita yang kita lakukan untuk melakukan itu ataukah belum? Kan begitu. Di situ, itu akan menjadi perjuangan tersendiri dan itu akan Allah lihat. Lupakan atau jangan sibuk dengan hasil ya. Melangkah dulu saja. Ikhtiar dulu saja. Bagian dari ikhtiar yang kita lakukan ternyata adalah kita melakukan dakwah kepada pasangan, pemimpin keluarga yang memang belum sefrekuensi dengan pemahaman yang kita punya. Nah, berikutnya, kalau memang kemudian sambil itu dilakukan, sambil kemudian kita mencari ilmunya, kan begitu kan ya. Nanti kemudian ketika kita itu mencari ilmunya, kita akan paham mana hal-hal yang sifatnya prinsip, mana hal yang sifatnya aksesoris atau tambahan. Kalau kaitan dengan pendidikan anak, apa sih profil yang harus kita wujudkan? Profil dasar yang wajib ada pada anak-anak kita dan pada semua generasi muslim yang kita lahirkan, itu adalah mereka generasi yang bersyahsiah Islamiyah, berpola pikir Islami, berpola sikap Islami. Kalau pakai bahasa awamnya, solih, mereka baik, muslih. Karena mereka akan juga harus menjadi seorang yang memperbaiki. Mereka pengemban dakwah Islam, karena mereka nanti kaitan dengan pengemban Islam ini, kan begitu kan ya. Jadi dia harus, kalau profil dasar ya semua anak harus dicetak menjadi seorang anak muslim yang solih dan muslih. Seorang anak yang bersyahsiah Islam dan menjadi pejuang Islam. Nah, itu profil dasar. Sementara profil tambahannya itu adalah dia nanti itu saya arahkan dia untuk mengelola urusan umat kemaslahatan masyarakat ini sebagai posisinya sebagai apa? Sebagai guru kah? Sebagai ahli IT kah? Sebagai dokter kah? Sebagai hakim atau qadhi kah? Nah, itu kan beda-beda. Yang itu adalah desain tambahan. Kalau bicara mewujudkan desain dasar, profil dasar, maka di situ tidak ada pengaruh atau tidak perlu mempertimbangkan sama sekali masalah bakat ataupun minat. Jadi tidak ada ceritanya anak itu untuk bisa sholat 5 waktu, gitu ya, itu butuh bakat jadi anak yang soleh, tidak ada. Ketika kemudian dia harus kita ajari mengenal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, maka juga tidak ada pertimbangan dia tidak tertarik, tidak berminat untuk membaca Al-Quran. Tidak ada cerita seperti itu. Jadi kalau mewujudkan profil perbedaan Islam, itu tidak mempertimbangkan bakat atau minat. Berarti kan kita tahu, berarti saya fokus kepada bagaimana mencari materi-materi konten untuk mencetak anak berpendirian Islam, apa saja itu. Nanti ibu-ibu akan ketemu lah itu dengan bahwa pendidikan itu dilakukan untuk meraih tujuan itu tidak dalam satu kurun waktu bersamaan langsung dikasihkan semua materi, kan tidak begitu. Tetapi proses pendidikan itu dilakukan sesuai tahapan tumbuh kembangnya. Syariah itu memang ketika mengajarkan syariah ini kepada anak-anak, kepada kita kaum muslimin, itu selalu menyebut dan mengkaitkannya dengan satu periodisasi atau umur-umur tertentu. Ajarkan anakmu sholat umur 7 tahun. Kalau kemudian umur 10 tahun dia sudah diajari sampai 10 tahun ternyata tidak melakukan, boleh di situ diperkenalkan namanya sanksi. Jadi disebut ada usia 7, ada usia 10. Ada diperkenalkan istilah mukallaf, akil, balil, mumayyiz. Nah, itu menunjukkan ada periodisasi. Maka kuasailah itu juga sebagai modal untuk mengetahui. Nah, kalau kemudian sudah kita tahu, kan ini saya tidak sanggup menguasai itu semua dalam waktu yang sama saat ini. Berarti prinsip berikutnya adalah ilmuilah apa yang kemudian Anda butuhkan untuk beramal hari ini. Saya punya anak-anak masih usianya usia dini semua misalkan. Wah, kebetulan ini minimal adalah apa yang saya butuhkan untuk mengajarkan anak-anak yang anak saya usia dini. Tapi kalau kemudian anak saya sudah mulai ada yang mulai mukallaf usia 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, berarti harus menguasai juga di situ. Kan begitu. Jadi di situ ibu bisa mulai bagi seperti apa yang harus saya cari informasinya.